Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofiatul Darajah dengan NIM 21 dari kelas 3 Athletics IPA. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 yang beranggotakan Eka Nur Alfitri dengan NIM 01, Bisautik Tahmidaya Landari dengan NIM 04, Cahya Desi Khairunisa dengan NIM 05, Risyanti dengan NIM 23, Ida Anisha Rofah dengan NIM 25, dan Amanda Vivi Alhidayah dengan NIM 29. Baik, di sini saya akan menjelaskan proses ekstraksi daun sirsak dan hasilnya menggunakan dua metode, yaitu metode maserasi dan metode distilasi sederhana. Daun sirsak atau Annona muricata L merupakan salah satu tanaman yang memiliki manfaat kesehatan karena kandungan senyawa bioaktifnya yang meliputi flavonoid, alkaloid, tanin, fenolik, dan minyak astiri. Senyawa tersebut memiliki potensi sebagai agen antioksidan, anti kanker, anti mikroba, dan anti radang. Ekstraksi senyawa bioaktif dari daun sirsak ini menjadi langkah penting untuk mengisolasi dan memanfaatkan komponen-komponen aktif tersebut. Daun sirsak juga mengandung senyawa aktogenin yang memiliki kemampuan untuk menginduksi apoptosis atau pembusukan sel dengan cara menghambat produksi ATP selama respirasi seluler. Daun sirsak ini juga memiliki beberapa manfaat, diantaranya dapat mengatasi jerawat. Efek antibakteri dari senyawa flavonoid, alkaloid, dan saponin membantu mengatasi jerawat. Yang kedua adalah menurunkan resiko hipertensi, yaitu melancarkan peredaran darah dan mengurangi tekanan darah. Dan yang ketiga yaitu dapat mengatasi anemia. Zat besi yang tinggi mampu meningkatkan produksi sel darah merah. Yang keempat, mengatasi insomnia. Kandungan triptofan memberikan efek rasa mengantuk dan meredakan stres. Yang terakhir yaitu dapat meningkatkan imun tubuh. Antioksidan dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Ekstraksi daun sirsak ini merupakan proses untuk mendapatkan senyawa bioaktif yang terkandung di dalam daun sirsak tersebut. Proses ini dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti maserasi dan distilasi sederhana. Ekstraksi daun sirsak ini merupakan proses memperoleh senyawa bioaktif dengan kualitas tinggi yang dapat digunakan untuk berbagai aplikasi terapeutik. Ekstraksi ini merupakan upaya untuk menjawab kebutuhan eksplorasi senyawa alami yang dapat menjadi alternatif dalam pengobatan modern maupun sebagai bahan dasar produk herbal. Maserasi ini merupakan proses memperoleh senyawa-senyawa bioaktif yang larut dalam pelarut tertentu, seperti flavonoid, tanin, alkaloid, dan senyawa fenolik. Maserasi ini juga efektif dalam mengekstraksi senyawa-senyawa polar dan non-volatil dari daun sirsak, serta mudah dilakukan dengan alat sederhana. Maserasi ini juga dilakukan untuk mengekstraksi senyawa-senyawa polar dan non-volatil seperti flavonoid, tanin, dan alkaloid yang tidak terdegradasi oleh panas. Kemudian proses distilasi. Distilasi ini merupakan proses mengisolasi senyawa volatil seperti minyak astiri yang memiliki manfaat khas sebagai aromaterapi atau bahan aktif antimikroba. Distilasi ini juga dilakukan untuk mengisolasi minyak astiri atau senyawa volatil yang tidak dapat diperoleh melalui metode maserasi. Destilasi ini memanfaatkan prinsip pemanasan dan kondensasi untuk memisahkan senyawa volatil dari bahan baku sehingga menghasilkan ekstrak yang murni dan lebih spesifik. Kemudian alat yang digunakan untuk proses ekstraksi tadi yaitu beker gelas, Erlenmeyer, corong pemisah, hotpad dan magnet stirrer, klem dan statis, gelas ukur, pompa akuarium, neraca analitik, batang pengaduk kaca, oven, blender, aluminium foil, kompor listrik, kondensor, dan adaptor. Bahan yang digunakan yang pertama ada daun sirsak 2 kg basah, etanol solvent 96% sebanyak 1 liter, dan aquades. Namun sebelum dilakukan proses maserasi dan destilasi sederhana, etanol solvent 96 derajat sebanyak 1 liter diencerkan menjadi etanol teknis 70%. Hal tersebut agar etanol bipolar. Kemudian cara kerja. Yang pertama adalah cara kerja ekstrak kasar daun sirsak. Yang pertama adalah mencuci daun sirsak hingga bersih menggunakan air bersih. Yang kedua, mengurangi kadar air pada daun sirsak dengan cara menjemur di bawah sinar matahari selama 2 hari.
Yang ketiga, menghilangkan kadar air dengan oven menggunakan api sedang dengan suhu 50 derajat Celcius. Dan yang terakhir, menghaluskan daun sirsak menggunakan alat blender hingga halus. Kemudian cara kerja yang kedua yaitu maserasi. Yang pertama, menimbang ekstrak daun sirsak sebanyak 100 gram. Yang kedua, menyiapkan etanol teknis 70% sebanyak 700 ml dengan perbandingan 1:7. Yang ketiga, memasukkan ekstrak daun sirsak sebanyak 100 gram pada beker gelas. Yang keempat, menambahkan etanol teknis sebanyak 700 ml. Yang kelima yaitu mengaduk menggunakan hot plate selama 3 jam dan mendiamkan ekstrak kasar daun sirsak selama 3 hari dan ditutup menggunakan aluminium foil. Kemudian setelah ekstrak tadi didiamkan selama 3 hari, kemudian disaring untuk memisahkan filtrat dan residu, dan yang terakhir menguapkan filtrat dengan cara destilasi sederhana. Kemudian cara kerja yang ketiga yaitu cara kerja destilasi sederhana. Yang pertama, menyiapkan filtrat yang telah disaring. Yang kedua, menyiapkan alat destilasi seperti kompor listrik, klem dan statis, Erlenmeyer, kondensor, adaptor, dan pompa akuarium, dan merangkai alat tersebut. Dan yang terakhir, memanaskan filtrat di atas kompor listrik hingga menguap dan menghasilkan ekstrak kental. Kemudian ekstraksi daun sirsak yang pertama ini menggunakan metode maserasi. Metode maserasi ini bertujuan untuk melarutkan senyawa bioaktif pada daun sirsak seperti flavonoid, tanin, alkaloid, dan saponin. Proses rotovap atau evaporator menggunakan hot plate bertujuan untuk memisahkan pelarut dari ekstrak cair sehingga diperoleh ekstrak pekat yang mengandung senyawa bioaktif. Rotovap dilakukan pada tekanan rendah dan suhu terkendali, biasanya 40-50 derajat Celcius, untuk mencegah kerusakan senyawa termolabil seperti flavonoid, alkaloid, dan annonacin. Proses mendiamkan hasil maserasi selama 3 hari tadi memiliki beberapa tujuan, yaitu untuk memastikan ekstraksi senyawa bioaktif dari daun sirsak berjalan optimal. Waktu perendaman yang cukup memungkinkan pelarut etanol 70% ini untuk menembus matriks daun sirsak secara mendalam, sehingga lebih banyak senyawa bioaktif seperti flavonoid, tanin, dan alkaloid yang dapat terlarut. Kemudian yang terakhir yaitu proses distilasi. Proses distilasi sederhana ini menggunakan alat sederhana yang disusun sendiri. Proses ini bertujuan untuk memisahkan pelarut dari ekstrak untuk mendapatkan ekstrak pekat yang mengandung senyawa bioaktif. Distilasi dilakukan pada tekanan rendah dan suhu terkendali, biasanya 40-50 derajat Celcius untuk mencegah kerusakan senyawa aktif yang sensitif terhadap panas seperti flavonoid, alkaloid, dan saponin. Distilasi ini juga menghasilkan ekstrak yang lebih pekat sehingga kandungan senyawa aktif dalam ekstrak menjadi lebih tinggi. Distilasi juga menghasilkan ekstrak yang bebas pelarut atau lebih murni dan cocok untuk pengujian lanjutan, misalnya analisis kromatografi atau formulasi pada farmasi, kosmetik, dan makanan. Kemudian dari proses ekstraksi daun sirsak tadi yaitu daun sirsak basah sebanyak 2 kg dikeringkan dan menghasilkan 6 ons serbuk simplicia daun sirsak kering. Selanjutnya hasil maserasi atau meserat dengan perbandingan 1:7 atau 100 gram serbuk simplicia dan 700 ml etanol teknis 70% menghasilkan sebanyak 800 ml ekstrak kasar. Hasil maserasi setelah dikeringkan didapatkan sebanyak 430 ml dan berwarna hijau kecoklatan. Kemudian 100 ml ekstrak kasar daun sirsak disisihkan untuk dijadikan sampel perbandingan. Selanjutnya ekstrak kasar sebanyak 330 ml diambil untuk didestilasi dan volume berkurang menjadi 150 ml. Ekstrak kental dari air hasil uap destilasi sebanyak 100 ml. Namun pada saat proses destilasi terjadi kesalahan, yaitu suhu yang digunakan tidak diketahui karena pemanas menggunakan kompor listrik dan suhu tidak diukur menggunakan termometer. Selain itu proses destilasi yang kurang lama sehingga ekstrak yang dihasilkan tidak terlalu kental.
Hal tersebut harus diperhatikan karena suhu merupakan kunci dalam destilasi yang menentukan komponen mana yang menguap terlebih dahulu. Jika suhu terlalu rendah, cairan yang diinginkan tidak menguap sepenuhnya, dan sebaliknya, jika suhu terlalu tinggi, komponen yang tidak diinginkan ikut terdestilasi sehingga menghasilkan produk yang lebih encer atau tidak sesuai. Sekian yang dapat saya sampaikan dari proses ekstraksi daun seresak. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.